Pemirsa, Inggris, Kanada, dan Australia secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengakuan ini membawa implikasi diplomatik bagi negara Palestina. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada hari Minggu menyatakan pengakuan resmi Inggris atas negara Palestina. Pengakuan ini merupakan langkah penting untuk menjaga kemungkinan perdamaian tetap hidup dan mewujudkan solusi dua negara. In the face of the growing horror in the Middle East, we are acting to keep alive the possibility of peace and a two-state solution. That means a safe and secure Israel alongside a viable Palestinian state. At the moment, we have neither. Ordinary people, Israeli and Palestinian, deserve to live in peace. Inggris bergabung dengan 147 negara termasuk Kanada dan Australia yang secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Pengakuan Inggris terhadap negara Palestina terjadi di tengah meningkatnya tekanan dari dalam negeri dan internasional. Meskipun sebagian besar bersifat simbolis, pengakuan ini membawa implikasi diplomatik. Ini berarti Inggris dapat meningkatkan status misi diplomatik Palestina di London menjadi kedutaan penuh. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menentang pengakuan atas negara Palestina. Ia memperingatkan bahwa langkah itu akan membahayakan kelangsungan hidup Israel. Pemirsa, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunisia akan memonitor secara langsung warga negara Indonesia yang ikut dalam misi kemanusiaan pelayaran Global Sumut Flotilla. Pihak Kedubes Tunisia akan melakukan koordinasi secara intens terhadap lembaga terkait. Tiga warga negara Indonesia ikut dalam misi pelayaran akbar menembus blokade Gaza dalam pelayaran Global Sumut Flotilla 2025. Mereka ikut belayar bersama ratusan aktivis kemanusiaan dari berbagai negara. Dua diantaranya seorang public figure atau influencer Wanda Hamidah dan aktivis kemanusiaan sekaligus Ketua Koordinator Indonesia Global Peace Convoy Muhammad Hussein. Keduanya berlayar dengan kapal berbeda dengan waktu berbeda. Wanda dengan kapal Kaisar, sementara Hussein tercatat sebagai penumpang kapal Observer. Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi secara intens terhadap lembaga terkait, termasuk monitor pergerakan kapal kemanusiaan. Kami dalam 2 minggu ini melakukan pendampingan pelayanan terbaik bagi relawan Indonesia yang akan berangkat ke Gaza, dan Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah menyampaikan supaya Israel tidak mengganggu misi kemanusiaan dari relawan kita. Jadi oleh karena itu keberangkatan 3 relawan Indonesia ke Gaza ini akan mendapatkan perlindungan, perhatian penuh dari pemerintah Indonesia. Setelah ini memang kami akan melakukan koordinasi dengan perwakilan Indonesia yang dilewati oleh Global Sumut Flotilla, ya, terutama dari perairan Italia, lalu perairan Siprus Yunani, dan kemudian dengan kedutaan kita di Amman Jordan, karena nanti akan prosesnya ke Jordan, tapi juga observer sepertinya akan ke Mesir juga. Jadi kami akan koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di Mesir, ya, di Itali, Yunani, Jordan, lalu kemudian Kairo, Mesir. Tercatat dari tracking flotilla kapal kemanusiaan menembus blokade Gaza sudah mencapai 50 unit, termasuk 5 kapal milik bantuan masyarakat Indonesia.
Diharapkan pekan depan kapal sudah sampai ke perairan Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Dari Tunis, Tunisia, Ahmad Tasori Anyus melaporkan.